Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Van Plat. Hai teman-teman, ini saya akan mentutorialkan untuk pengecekan baterai ya, untuk bagus apa enggak secara manual. Kita bisa cek di sini ya. Ini untuk unitnya di sini Etios sedan atau Etios Valco sama ya teman-teman. Untuk aki bawahnya di sini dia pakainya 35 ampere ya. Cuma untuk kepalanya dia gede ya. Kebetulan di sini saya kan kepalanya kecil, jadi saya kasih kleman kondomnya ya supaya lebih gede dan masuk ke spon akinya ini. Terus di sini pakai GS ya, kodenya NS40ZL karena positifnya di kiri, kepalanya kecil. Nah seharusnya dia ZLS karena imbuhannya belakangnya ada kepala gede, positifnya di kiri gede, harusnya LS gitu ya. Atau teman-teman bisa gunakan yang ukuran 45 yang NS60LS, setara kayak Yaris ya sama ya. Oke, kita balik ke sini. Di sini untuk akinya merek GS. Pertama kita cek untuk kondisi aki itu dari umur ya teman-teman ya. Umurnya di sini udah rata-rata sih 2 tahun udah waktunya ganti, cuman kita cek dulu. Nah, di sini jelas ya teman-teman. Ada angkanya 0281. Jadi 0281 itu 02 itu menandakan untuk apa namanya? Untuk angka pertama nolnya ini ya. Nah ini ya, nolnya tadi dia menandakan untuk tahun tanggal pembuatan ya teman-teman. Jadi 02 itu tanggal 2, 8 nya di sini bulan 8 ya, bulan 8 Agustus kali ya. Terus angka di belakangnya digit keempatnya ini angka 1, jadi produksinya tahun 2021 ya teman-teman. Terus di sini ada huruf B itu untuk lainnya ya, line A, B, C gitu kan. Terus di belakangnya nanti ada B5K atau B berapa gitu ya, cuman ketutupan sama besinya. Terus ada huruf K nya ya. K itu maksudnya produksinya di Karawang ya, bisa di Karawang, Sunter ataupun di Semarang ya. Biasanya kalau Semarang tuh M, kalau S itu dari Sunter, kalau K Karawang. 2592 ini untuk produksinya di hari tanggal sekian tadi, tanggal 2 bulan 8 tadi 2001 ini produksi ke 2592. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk kondisi akinya di sini udah 2 tahun, udah 2 tahun setengah ya, lumayan ya, udah mau 3 tahun, tapi kita masih starter, masih enteng ya teman-teman. Terus kita bisa cek untuk indikatornya ya. Di sini ada mata kucing ya. Kalau biru jadi teman-teman nggak usah panik, kondisinya bagus nih ya. Bagus dalam artian stromnya ya teman-teman. Nah ini baik. Kalau putih kurang strom, merah itu udah lemah. Jadi misalkan teman-teman indikatornya kok biru tapi nggak bisa starter, kemungkinan bisa dari selnya putus ya. Nanti kita cek pakai voltase. Idealnya dia voltase untuk aki itu 12 volt ya. Jadi kalau di bawah 12 volt, terus indikatornya ini pasti dia apa namanya putih, karena dikurang dari strom ya. Atau memang apa namanya, di sini nanti 12 volt tapi nggak bisa starter karena memang udah umur ya teman-teman. Jadi idealnya 2 tahun setengah udah waktunya ganti. Kita cek dulu. Oke teman-teman, kita gunakan alatnya sangat hemat ya. Kita gunakan multitester aja. Teman-teman bisa beli online paling sekitar 50.000 ya. Di sini lengkap, bisa untuk cek apa, untuk bocor arus dari ohm ataupun dari lainnya. Nanti kita gunakan volt ya teman-teman. Kita arahkan yang di 20 ini udah normal, udah kalibrasi ya. Nanti kita hubungan dulu yang positif ya ke merah, negatif ke hitam ya. Oke ya teman-teman, itu udah hubungan ya. Jadi yang positifnya ke merah, yang hitamnya ke negatif. Untuk voltasenya di sini menunjukin di 13,17 ya teman-teman. Jadi voltasenya standarnya terpenuhi. Jadi kalau di bawah dari 12 volt nanti pasti nggak bisa starter ya. Kalau untuk umur aki udah lemah ya, indikator minimal tuh starter 12,40 atau 12,50 minimal untuk starternya teman-teman. Oke, setelah itu nanti kita coba tes untuk nyalakan ya. Biasanya nanti drop voltase dia di sini kalau lemah itu sekitar bensin itu 9 sampai minimalnya dia 9 ya teman-teman ya. Jadi dropnya antara dari 13 nya turun ke 9. Nah kalau diesel dia minimal banget itu 8 ya. Cuman nih nanti kalau saya starter nggak ada orang, ini kita cek untuk apa namanya, arus dari pengisian dari alternator aja. Oke, kita coba starter dulu. Oke, kita nyalakan dulu ya teman-teman. Nah kita nyalakan untuk tanpa beban dulu ya. Oke, untuk pengisian tanpa beban itu jadi dia tanpa lampu
aksesoris dan lain-lainnya ya teman-teman. Minimal tuh pengisian 13,50, jadi maksimal 14,80. Ini tanpa digas dia masih 13,80-an lebih ya, jadi indikatornya dari alternator bagus. Biasanya kalau kurang dari pengisian gambar baterai itu nyala ya, di indikator dalam tadi nyala. Oke, kita sekarang nyalakan untuk lampu dan AC. Oke, lampu sama AC kita nyalakan full ya teman-teman. Kalau ada audio mau dinyalain juga nggak apa-apa. Nah, kita cek ya untuk pengisian ya. Lampu udah nyala dan AC udah nyala ya. Minimal dia pengisian 13,00 ya. Di sini masih 13,80. Jadi untuk pengisiannya bagus ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Ntar kalau ada pertanyaan silahkan komen aja ya. Kita matikan dulu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk pengisiannya tadi bagus dari tanpa beban dan beban penuh. Nah, ini kembali lagi ke strom awalnya di 13,15, karena tadi untuk pengisian kan disuplai dari alternator, otomatis dia akan bertambah ya untuk voltasenya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya itu untuk baterainya sih memang udah berumur ya, udah 2,5 tahun ya. Cuman kondisi starter tadi masih jreng, enteng, dan masih bagus. Jadi untuk layak dipakai masih layak ya. Cuman memang kalau untuk tiba-tiba mati karena udah berumur sih bisa, karena faktor umur itu pengaruh ke baterai ya teman-teman. Jadi disarankan walaupun udah 2,5 tahun kita persiapan buat nanti pergantian baterainya kurang lebih sekitar 700-an ya. Oke, seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di kolom komentar ya teman-teman. Sekian aja tips ringan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.